Halo, kenalin, aku Erika Srinil Hadi, mahasiswi jurusan Administrasi Publik dari Universitas Negeri Surabaya. Kalian pernah dengar gak sih apa itu komunikasi atau apa itu advokasi kebijakan? Yuk kita bahas lebih dalam dan secara sederhana pada video berikut. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan loh. Hehehe. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai komunikasi nih. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Lalu, pengertian komunikasi secara etimologis, ada communication dan communicate dalam bahasa Inggris yang punya arti sama atau maknanya sama. Communicate ini sebagai kata kerja, communication sebagai kata benda. Komunikasi secara ontologis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang mana komunikasi sebagai penyampaian pesan searah kepada seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, komunikasi sebagai tindakan interaksi, yakni saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk-bentuk komunikasi verbal. Terus yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi, yakni bersifat pribadi, komunikasinya transaksional. Komunikasi dianggap telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain. Lalu, apa-apa saja sih komponen-komponen dasar dalam proses komunikasi yang masuk dalam epistemologi? Yang pertama ada pengirim pesan atau sendernya, yang kedua pesan atau message, yang ketiga simbol atau isyarat, yang keempat media atau penghubung, yang kelima mengartikan kode atau isyarat, yang keenam penerima pesan, yang ketujuh umpan balik, dan yang terakhir ada gangguan. Unsur-unsur komunikasi menurut David Caberlo, yakni SMCRI. Yang pertama S, source, sumber daya dalam penyampaian pesan. Yang kedua message atau pesannya. Yang ketiga channel, media atau sarana untuk digunakan komunikator. Yang keempat receiver, pihak penerima pesan. Yang kelima efek atau dampak atau feedback yang didapat dalam komunikasi tersebut. Tapi banyak nih dari kita yang masih mengalami kekeliruan tentang komunikasi. Di antaranya itu yang pertama tidak ada yang sukar tentang komunikasi. Komunikasi adalah bakat bawaan sehingga tidak perlu dipelajari. Terus, ya saya berbicara maka saya berkomunikasi, padahal bukan demikian. Komunikasi terjadi hanya jika saya menghendakinya. Kemudian makna terdapat dalam kata-kata, padahal orang lain yang memaknainya. Apa sih fungsi dari komunikasi ini sebenarnya? Yang pertama, untuk mencapai pengertian satu sama lain. Yang kedua, membina kepercayaan. Yang ketiga, mengkoordinir tindakan. Yang keempat, merencanakan strategi. Yang kelima, melakukan pembagian pekerjaan. Yang keenam, berbagi rasa antara komunikator dan penerima pesan. Bentuk-bentuk komunikasi itu ada apa aja sih? Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yakni komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, yakni komunikasi antar pribadi dengan pribadi atau dengan kelompok. Tiga ada komunikasi kelompok, yakni komunikasi atau interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang sama. Yang keempat ada komunikasi organisasi, yakni komunikasi yang dilakukan antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Yang terakhir ada komunikasi massa, yakni suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Ini biasanya menggunakan media massa sebagai alatnya. Oke, selanjutnya teknik komunikasi publik. Teknik komunikasi publik terbagi menjadi dua, yakni secara efektif dan asertif. Komunikasi efektif ini adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu. Komunikasi asertif adalah kemampuan mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan dengan menjaga dan menghargai hak serta perasaan pihak lain. Indikator agar komunikasi menjadi efektif. Yang pertama adanya openness atau adanya keterbukaan antar komunikator dan penerima pesan. Yang kedua ada supportiveness, yakni saling mendukung antar kedua pihak. Yang ketiga positiveness, yakni bersikap positif. Yang keempat adanya empati atau memahami perasaan orang lain. Yang kelima ada equity atau kesetaraan antar komunikator dan penerima pesan. Komunikasi harus dilakukan dengan baik dan efektif agar dapat memberi pelayanan publik yang maksimal, sehingga perlu adanya kecakapan dalam komunikasi dengan public speaking yang baik. Kita harus menguasai public speaking yang baik agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif, yakni yang pertama manfaat public speaking yang baik, mengurangi ketidaktahuan. Yang kedua yakni mengurangi tekanan. Yang ketiga memperbaiki hubungan. Yang keempat memahami permasalahan yang terjadi.
Yang kelima, dapat menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang efektif. Teknik public speaking yang baik yakni dengan menggunakan variasi suara, volume dan kekerasan suara dalam komunikasi, kemudian kecepatan bicara dan artikulasi, lalu ekspresi wajah ketika mengkomunikasikan suatu hal, kemudian bahasa tubuh kita. Oke, materi selanjutnya apa sih itu kok advokasi? Advokasi sebagai aksi-aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif. Advokasi melibatkan berbagai strategi, meliputi lobby, koalisi, kampanye, aksi massa, penelitian. Advokasi dilakukan dengan tujuan mengubah kebijakan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia. Dalam advokasi kebijakan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau PPP, berlakunya UU PPP ini menjadi siklus kebijakan terbagi dalam 6 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, yakni mekanismenya oleh prolegnas, aktornya DPR dan pemerintah yang dikoordinasi melalui badan legislasi atau Balek. Tahap kedua yakni dengan persiapan, dengan mekanisme adanya rancangan undang-undang, aktornya yakni presiden dan prolegnas kemudian disetujui oleh DPR pada paripurna DPD. Tahapan pembahasan, yakni pembahasan rancangan undang-undang dengan aktornya presiden, menteri, DPR, DPD, diatur oleh Tatip DPR dengan rapat yang dilakukan dan didatangi oleh LSM, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi. Tahap keempat yakni pengesahan atau penandatanganan rancangan undang-undang oleh presiden disetujui pada sidang paripurna oleh DPR. Dokumennya berupa RUU. Tahapan kelima yakni pengundangan, yakni pengumuman akan rancangan undang-undang sehingga menjadi undang-undang. Tahapan yang terakhir yakni penyebarluasan atau sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah yakni eksekutif dan legislatif berupa undang-undang dan peraturan daerah tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaku dan sasaran advokasi. Pelakunya yakni pakar, pejabat yang berwenang, perguruan tinggi, media massa, swasta. Sasarannya pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pembuat opini, penyusunan draft. Dengan syarat pelakunya peduli dan paham isu, berkompetensi, dipercaya dan dihormati. Sasarannya seperti kepala negara, legislatif, aparatur sipil negara, partai politik, organisasi masyarakat. Cara-cara yang dilakukan pada advokasi kebijakan. Yang pertama, legal drafting. Yang kedua, dialog publik dan lobby. Yang ketiga, ada publikasi. Yang keempat, jaringan atau koalisi. Yang kelima, aksi kolektif. Yang keenam, kelompok jejaring. Nah, gimana nih? Dari video di atas udah tahu kan apa itu komunikasi dan advokasi kebijakan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.